Aya lampu ti HP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi la ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadrata muhtaramin summa ila hadrati kiram min jami'i sayhina ayuhal mukarramun sohiba fudola allazi yakhduruna fi haza masjid jami al ihsan hafizakumullah wa ri'akum. Ayuhal ikhwan, insyaallah kesempatan ayeuna kita masih mengupas kajian-kajian tasawuf. Dalam ilmu tasawuf, kitabnya yang saya tukil itu kitab Sirrul Asrar, anu kitabna Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, dina wengi ayeuna urang kupas bab zikir. Bab zikir dalam kaidah ilmu tasawufnya. Apa makna? Jadi kieu jamaah sekalian, tasawuf itu sebagai ilmu punya anak namanya ilmu torekat. Jadi torekat itu anaknya ilmu tasawuf gitu, ya. Dijelaskan ku Allah Ta'ala dalam surat Al-Jin ayat 16, wa alawis taqomu ala tariqati la asqainahum ma'ang godako gitu. Jadi dan seandainya ya lawis taqomu itu maksudnya tetap tegak gitunya, alat tariqati dina jalan anu jalanna ieu anu dimaksud ku Allah teh jalan agama Islam ya. La asqainahum ma'ang godako gitu. Nah, kemudian Allah teh langsung berjanji, maka Allah akan memberikan air ya. Maksudnya di dia adalah rizki ya. Rizki godako itu berlimpah. Jadi orang-orang yang tetap tegak lurus di jalan di dalam agama Islam, maka ke Allah dilimpahkan rezeki anu berlimpah gitu ya. Nah, kemudian anu dimaksud alat tariqati di dia jalan itu tadi yaitu jalan Islam ya. Apa isinya Islam? Ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, koridor keilmuan dalam Islam ya, itu saya kupas di sini. Ini sebelum saya masuk ke bab zikirnya ya. Ini kenapa ini perlu juga saya kupas ya? Karena ternyata ilmu dalam agama Islam itu punya koridor, baik ilmu tauhid, fikih, tasawuf itu punya koridor ya, yang matan dan sanadnya itu, khususnya matan itu harus valid ya, harus sahih dina perkara matan eta isi ilmuna. Nah, kemudian sanadnya juga harus nyambung kepada Rasulullah SAW ya. Kenapa harus nyambung sanadnya? Karena Rasulullah SAW sendiri yang yang memerintahkan gitu, yang bersabda ya. Rasulullah mengingatkan,
man kazzaba alayya muta'amidan gitu. Siapa yang berbohong atas nama aku dengan sengaja nih. Ada orang yang sengaja sumpah demi Allah, demi Rasulullah, tanya. Pokoknya sengaja berbohong membawa-bawa nama Rasulullah gitu. Ada yang ngaku-ngaku sebagai misalnya duriah Rasul padahal bukan misalnya ya. Banyaklah. Banyak hal yang manusia menggunakan nama Rasulullah untuk hal-hal yang tidak diridhoi gitu ya. Maka diancam ku Rasulullah SAW fal yatabawa maq'adahu mainan nar. Jadi Allah itu akan menyediakan tempat untuk mereka di dalam neraka. Gitu. Jadi jangan sembarangan membawa-bawa perkara yang berhubungan dengan Rasulullah SAW. Ya, terkait dengan keilmuan di dalam Islam. Ya, karena ada pesan seperti ini dari Rasulullah SAW, maka Imam Muslim ini merumuskan satu hadis. Ya. Al-isnadu minadin. Jadi isnad itu adalah urusan agama. Isnad itu sanad. Ya. Walaula al-isnadu gitu. Dan kalau tidak ada yang memperhatikan sanad, jadi kalau urusan sanad itu tidak diperhatikan, laqala man sa'a masya'a gitu. Maka setiap orang bisa bicara apa aja semaunya dia gitu. Ya. Jadi enggak sembarangan. Cuma ngaji itu enggak sembarangan. Referensinya harus jelas terkait dengan matan dan sanad gitu. Ya. Enggak bisa pakai logika, enggak bisa, harus jelas gitu. Ya. Nah kemudian hadis ini jamaah sekalian, kenapa lahir hadis? Karena hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Gitu. Ya. Maka setelah para sahabat menyusun Al-Quran, sekaligus para sahabat menyusun hadis gitu. Karena ini sebagai sumber hukum yang kedua. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Ya. Nah, untuk perkara masalah hadis ini nanti kita pertemuan khusus aja kita kupasnya, karena sekarang saya mau ngupas masalah zikir ya dalam kaidah ilmu tasawuf. Pokoknya intina kieu, hadis itu ya, perkembangan ilmu hadis ketika zamannya Al-Khatib Al-Baghdadi, ini ulama Sunni ya, mulailah ilmu hadis itu berkembang ya. Seperti ilmu mustalahul hadis, al-ulum hadis, usul hadis, ya, qawaid al-tahdis gitu. Itu berkembangnya itu setelah masa Al-Khatib Al-Baghdadi gitu. Nanti pada pertemuan khusus kita kupas masalah sumber-sumber hadis ya. Terkait dengan hadis lah gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bab zikir dulu ya. Jadi jamaah sekalian, zikir ini lafaz asal katanya itu, lafaznya itu dari zakaro. Ya. Ya, zakaro yazkuru zikron wa mazakaron fahuwa zakirun wa zaka mazkurun uskur lataskur maskarun miskarun. Jadi tasrifnya seperti itu, ya. Itu masalah zikir. Nah, artinya dalam kaidah bahasa Indonesianya itu zikir itu artinya menyebut dan mengingat. Ya. Menyebut dan mengingat. Bismillah. Itu makna zikir. Nah, kemudian jamaah sekalian, Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam ya, ini membagi zikir menjadi 3 bagian. Ada zikir jali, artinya zikir yang jelas dan nyata. Ada zikir khafi, ya, zikir yang samar-samar. Yang ketiga zikir hakiki. Zikir hakiki itu zikir yang sebenar-benarnya. Jadi zikir jali itu jamaah sekalian, ini zikir perbuatan kita untuk mengingat Allah. Jadi amal kita untuk mengingat Allah yang diucapkan secara lisan. Itu disebut zikir jali. La ilaha illallah subhanallah walhamdulillah. Itu disebut
zikir jali gitu. Jadi isinya itu berupa pujian, syukur dan doa. Nah, zikir jali itu harus jelas. Penyampaiannya harus jelas dan pengucapan di hatinya juga harus jelas. Jadi jangan sampai ketika kita zikir la ilaha illallah mulut berzikir, hati dan pikiran kemana-mana ulah. Jadi harus berbarengan antara mulut dengan hati, ya. Nah, kemudian zikir khafi ini zikir yang lebih dominan hati. Jadi kadang-kadang mulutnya nggak mengucapkan, nggak melafalkan, tapi hati yang lebih dominan gitu. Tapi kadang-kadang mulutnya suka kebawa sedikit-sedikit gitu ya. Tapi lebih dominan itu di hati. Artinya zikir khafi ini zikir yang main di kolbu gitu. Jadi yang benar-benar itu bisa tujuannya itu bisa merasakan kehadiran Allah. Itu zikir khafi gitu ya. Biasanya ulama-ulama sufi itu dulu kalau zikir khafi itu malam. Malam karena kalau malam teriak-teriak kan ganggu tetangga. Malam lebih husu gitu ya, zikir khafi gitu. Kalimatnya keluar lafaznya dari mulutnya enggak terlalu keras gitu. Yang ketiga adalah zikir hakiki. Jadi zikir hakiki itu zikir yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kita, baik dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, berzikir semua. Nah, itu disebut zikir hakiki gitu. Ya, karena gini jamaah sekalian, semua makhluk yang ada di alam dunia ini, baik batu, tumbuhan, binatang, semuanya berzikir pada Allah. Gitu. Nah, kita juga kalau kita terbiasa berzikir antara hati dengan mulut sama, maka nanti insya Allah anggota tubuh kita itu tanpa kita perintahkan itu akan berzikir langsung pada Allah gitu. Ya. Gitu jemaah sekalian. Nah, kemudian kita masuk ke Al-Faslul Sabi'u fi Bayanil Azkari. Ini pasal 7 ya, pasal 7 dari kitab Syirul Asrar, penjelasan tentang zikir ya. Wa qala faqad hadallahu zakirina biqaulihi ta'ala gitu. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, maka sungguh Allah itu telah memberi petunjuk kepada orang-orang yang berzikir. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan orang-orang yang berzikir itu pasti diberi petunjuk hidayah ku Allah. Jadi kita yang membiasakan melafalkan zikir enggak usah pusing. Karena hidupnya insya Allah akan mendapat tuntunan dari Allah. Gitu, ya, nggak usah bangun tidur langsung mikir, aduh saya nanti mau nyari duit kemana? Nggak usah. Kalau udah biasa zikir mah bangun tidur teh zikir deui we engke teh aya keretek hate kudu ngomong ieu kudu jalan ka mana kudu ieu ditungtun ku Allah, aya hidayah ti Allah. Ieu jaminan Allah, ya. Maka dalam surat Al-Baqarah 194 ini dikutip dalam kitab ini Syekh Abdul Qadir Jailani, firman Allah, waskuruhu kama hadakum gitu, dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana nanti akan ditunjukkan kepada kamu. Jadi Allah jamin akan diberikan hidayah kita, ya. Jadi hidup kita tuh enggak berat kalau biasa zikir. Ila marotibi zikrikum, yaitu Allah akan memberikan petunjuk pada martabat zikir kalian. Jadi zikir ini jamaah sekalian ada punya martabat sendiri-sendiri. Ya, ada zikir yang kaitannya dengan kebutuhan, misalnya kebutuhan ilmu kebutuhan misalnya untuk zikir ar-razak. Zikir ar-razak itu zikir yang melancarkan rizki min haitsu la yahtasib, ya. Itu insya Allah di majelis saya tiap hari Jumat pada maghrib kita dawamkan itu zikir ar-razak. Ya. Kemudian macam-macam zikirnya. Nah itu yang membaginya itu nanti adalah para ulama. Ya, nanti kita bisa gali dari kitab-kitabnya para ulama. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma aqulu ana wa maqalahun nabiyuna
man qabli la ilaha illallah. Ya, jadi bersabda Rasulullah SAW, kalimat yang paling utama yang aku ucapkan dan para nabi sebelum aku ucapkan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, falikuli maqamin martabatun khosatun gitu. Jadi setiap makom itu mempunyai martabat zikirnya sendiri-sendiri secara khusus. Ya. Kemudian jamaah sekalian, Syekh Abdul Qadir Jailani di sini ingin menjelaskan bahwa zikir ini bisa berdampak, ya, berdampak terhadap apa? Martabat manusia. Jadi orang-orang yang punya dawam zikir itu biasanya martabatnya berbeda dengan orang-orang yang tidak punya dawam zikir. Ya, gitu jamaah sekalian. Nggak ada ulama-ulama khos, ya, ulama-ulama khos yang tidak pernah tidak berzikir, nggak ada. Semua pasti berzikir, gitu. Ya. Ulama-ulama khos itu lebih mementingkan zikir daripada tolabul kasab, tolabul fulus, ya, lebih mengutamakan zikir karena ketika berzikir Allah jamin itu rezekinya melalui hidayahnya, ya. Wa qala aidan imma jahriyatun au khafiyatun gitu. Apakah martabat zikirnya itu dari zikir yang berupa zahar di dalam hati, ya, atau au khafiyatun, atau martabat zikir yang sifatnya khafi. Sifat khafi itu adalah yang dibaca secara khusus, ya, secara khusyuk, itu yang diingat-ingat gitu dan disampaikan secara lisan, ya. Fal awalu hadahum ila zikril lisani gitu. Maka pertama hidayahnya zikir itu, ya, petunjuk zikir dari Allah itu yang pertama adalah zikir berupa zikir lisan. Itu yang pertama gitu, ya. Perintah Allah turun untuk zikir itu adalah zikir secara lisan, ya. Suma ila zikrin nafsi, suma ila zikril qalbi, ya. Kemudian setelah zikir lisan turun perintah zikir jiwa, zikir qalbu, summa ila zikri rohi, kemudian zikir roh, ila zikri syiri, kemudian zikir syiri gitu. Summa ila zikril khafi, summa ila zikril akhfal khafi gitu. Jadi zikir khafi dan zikir akhfal khafi gitu. Ini macam-macam zikir yang diturunkan gitu, yang kemudian didawamkan oleh para ulama, ya. Kemudian jamaah sekalian, fa amma zikrul lisani faka'annahu bizalika yuzakirul qalbi gitu. Manasya min zikrillahi ta'ala gitu. Tujuan zikir lisan yaitu mengingatkan qalbu supaya jangan sampai lupa mengingat Allah. Itu tujuannya, ya. Gitu. Wa amma zikrun nafsi fa huwa zikrun ghairu masmu'in bil hurufi wasauti gitu. Dan zikir jiwa itu zikir yang tidak bisa didengar tanpa huruf, tanpa suara. Jadi yang berzikir itu adalah jiwanya, gitu, ya. Bal masmu'un bil hisi wal harakati fil batini gitu. Tapi zikir jiwa itu tidak bisa didengar oleh indera dan itu adalah aktivitas batin. Jadi itu zikir jiwa, ya, jiwa itu. Wa ma zikrul qalbi fa huwa mulakhatatul qalbi ma fi domirihi minal jalali wal jamali gitu. Adapun kemudian, ya, wa amma dan adapun zikrul qalbi, zikir hati itu, ya, fa huwa dia itu mencari di kedalaman jalal. Maksudnya gini, zikir jiwa itu dia zikir kolbu, ya, zikir kolbu itu fungsinya akan mengantarkan diri kita itu
kepada sifat kebesaran Allah. Jalal, di sini jalal itu kebesaran Allah, ya. Wa jamali gitu, dan sifat keindahan Allah. Jadi kalau jiwa kita, ruh kita, kolbu kita itu selalu berzikir, insya Allah tuh kita akan merasakan kebesaran-kebesaran Allah dan keindahan Allah. Kalau kita cuma sekedar dekat sama orang besar, contohnya sama presiden, ya, tapi kita nggak dikasih keindahannya presiden, ngan menang foto unggul. Dipoto we jeung presiden dipampang di tembok, manfaatnya teu aya. Jadi dekat dengan kekuasaan itu seperti itu. Maka di sini Syekh Abdul Qadir Jailani disampaikan tidak hanya kekuasaan Allah yang akan didekatkan kepada kita, tapi keindahan Allah. Dengan adanya keindahan Allah kan berarti kita pasti akan merasakan keindahan Allah, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan kita, gitu, ya. Wa amanati jatu zikri ruhi fa huwa musyahadatu anwari tajaliyasti sifati, gitu. Ya. Tajaliyati sifati, gitu. Dan buah zikir ruh itu akan menyaksikan sifat tajalinya Allah. Sifat tajalinya Allah yaitu sifat maha kuasanya Allah, ya. Karena gini, jamaah, ini nalar logikanya gini ya. Ada orang yang punya kekuasaan, makhluk, presiden kah, perdana menteri, pokoknya yang punya kekuasaan. Yang akan menikmati selain dirinya dia siapa? Orang dekat, orang dekatnya. Ya, orang dekatnya, bukan hanya keluarganya. Orang dekatnya pasti akan merasakan kenikmatan daripada kekuasaan orang tersebut. Begitu juga ketika kita dekat sama Allah dengan cara kita banyak dawam berzikir kepada Allah, maka kita akan dekat dengan Allah. Gitu. Ya. Wa amma zikru syiri fa huwa mukasafatul asraril ilahiyati, gitu. Dan zikir siri itu untuk membuka rahasia-rahasia ilahiyah. Ini zikir siri, ya. Jadi karena gini jamaah sekalian, zikir ini, ya, zikir siri ini artinya ada rahasia-rahasia Allah yang Allah hanya bukakan untuk orang-orang tertentu yang dekat sama Allah. Nggak akan Allah bukakan kepada orang-orang yang sifatnya umum, sekedar hamba. Ya kan? Presiden aja kalau ngomong rahasia kan nggak mungkin ke semua. nggak mungkin ngomong ke masyarakat. Hanya kepada orang-orang dekatnya. Begitu juga Allah. Allah akan membukakan rahasia-rahasia Allah kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Baik itu rahasia jalan rizki, jalan jodoh, jalan sehat, ya kan? Itu semua diberikan ke Allah. Gitu jamaah sekalian. Jadi salah satu fungsi zikir itu adalah kita membuka rahasia Allah, ya. Kemudian jamaah sekalian, wa amma zikru ahfal khafiyyi fahuwa nadoro ilal haqiqatil haqqil yaqini, gitu. Dan zikir ahfal khafi yaitu melihat hakikatnya Allah dengan yakin, gitu. Ya, kita akan yakin dengan segala sesuatu yang hak yang berkaitan dengan kekuasaan Allah. Gitu. Ya. Kan kita kadang-kadang nggak yakin tuh. Dengan masalah rizki aja kita sering nggak yakin. Coba sok. Yakin nggak kalau besok nggak keluar dari rumah bisa makan? Yakin nggak? Hah? Hah? Ya? Jangan keluar rumah besok.
Bismillah nih, saya jangan keluar rumah. Yakin nggak bisa makan? Kecuali kalau ayat tabungan. Gitu ya. Nah ini pentingnya zikir khafi. Zikir khafi ini akan mendorong kita dengan suatu keyakinan penuh. Nah ketika kita sudah yakin, maka keyakinan itu akan dibuktikan ku Allah. Gitu jemaah. Ya. Mohon. Sedangkan dalam kalimat dzikir la ilaha illallah sifatnya yang namanya jahar, berarti ada kunci di situ. Kalau kita seandainya ini jamaah tidak diburukan untuk dzikir tersebut, apalagi kita seumpama berkiblat ke salah satu madhab atau paham ke jurusan tentang masalah tarekat kemudian dan sebagainya, gimana caranya kalau seandainya seperti itu? Di antaranya orang yang belajar tanpa guru sama dengan belajar dengan setan. Ya. Jadi tetap harus berguru. Ya. Maka tadi dijelaskan Syekh Abdul Qadir Jailani, zikir itu punya martabatnya masing-masing. Siapa yang memilah-milah martabat zikir itu? Ya ulama. Kalau dalam kaidah tarekat itu gurunya itu disebut mursyid. Ada mursyidnya. Gitu. Ya, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu tarekatnya Qadiriyah. Kalau tarekatnya Syekh Abdul Muhi Satariyah gitu. Ya. Itu punya derajatnya zikirnya masing-masing. Ya. Jadi harus berguru, tidak boleh tidak berguru, ya. Nanti salah itu. Nanti salah jemaah. Harus punya guru, ya. Gitu. Wa qala aidon wala yatali'u alaihi ghairu lillahi ta'ala gitu, ya. Dan orang-orang yang sudah namanya itu sudah zikirnya itu sudah masuk ke dalam tarekat di dalam dirinya, ya. Derajatnya itu sudah sampai derajat kewalian, itu hanya Allah yang tahu. Tidak ada orang yang lain yang tahu itu, ya. Jadi kalau saya pernah lihat di medsos itu ada orang-orang rame di medsos yang dibilang wah ini wali majdub, enggak. Kalau udah dipamer-pamer udah nggak mungkin, ya. Karena waliullah yang benar, orang ahli tarekat yang benar itu nggak mungkin pamer-pamer, itu nggak ada kesempatan untuk dia untuk pamer-pamer, ya, nggak ada gitu. Kalau itu mah framing aja, framing. Wa qala Allah Ta'ala fa innahu ya'lamu syira wa akhfa gitu. Allah mengetahui rahasia dan akhfa. Akhfa itu artinya yang menyimpan rahasia. Jadi Allah tuh maha tahu rahasia kita dan Allah menyimpan rahasia kita. Gitu. Maka kalau udah dibukakan sama Allah, hidup kita tuh akan mudah sekali gitu, ya. Wazalika ablagu kuli awalima wa anhakuli makosida gitu. Dan inilah alam yang paling dituju oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, disampaikan, ya. Gitu jamaah. Nah, sekarang saya ingin kupas mengenai
dengan alat apa kita bisa mengetahui rahasia diri kita? Nah, ini agak jerok seetik ya. Ingin mengetahui rahasia diri kita, rahasia alam ini dan rahasia-rahasia makhluk lainnya. Ini ada di kitab khusus Sirrul Asrar kitabnya. Nah, sekarang gini jemaah. Saya mau tanya nih, kenapa kita perlu zikir? Ya. Pernah nggak dengar istilah roh halus? Pernah dengar ya? Istilah roh halus? Nah, apa itu roh halus? Pocong? Ya, jadi dijelaskan dalam kitab Sirrul Asrar ini, i'lam anna samata ruhan akhara, ya. Wa huwa altafu minal arwahi kuliha wa huwa latiflul ma'ani gitu. Jadi yang dimaksud roh halus itu kalau dijelaskan dalam kitab ini, ada roh lain yang lebih halus daripada rohnya manusia. Ini jelaskan ya. Yang namanya disebutnya oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dinamakan tiftul ma'ani. Tiftul ma'ani itu bahasa lainnya itu lubal qalbi. Ya. Lubal qalbi itu artinya intinya hati. Nah, intinya hati ya. Apa saja elemen tiftul ma'ani? Ada jiwa, ada kolbu, ada akal. Jiwa, kolbu, dan akal. Karena ini organ yang ada di dalam tubuh kita ini yang sifatnya halus, maka Allah berikan rohnya juga, rohnya yang sifatnya halus. Beda dengan fisik kita. Kepala kita, leher kita, tangan, kaki. Ini adalah barang kasar, benda kasar. Maka Allah kasih rohnya juga roh kasar. Nah, bingung nggak? Ya, itu. Ini saya jelasin lagi yang lebih detail lagi. Saya ambil dari kitab Durratun Nasihin nih, penjelasannya. Ya. Fa'in kila ma al-farraqu bainar ruhi wa rawani. Ya, dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin, kalau ditanya apa perbedaan roh dengan rawan. Apa artinya rawan? Sukma. Bahasa orang mah sukma. Ya, dalam bahasa kitabna rawan. Kulna kemudian jawablah ar-ruhu la yazhabu wa la yaji'u. Roh itu tidak datang dan tidak pergi. Sifatnya tetap, itu ruh, ya, ruh kasar nih. Ruh kasar kita tidak datang, tidak pergi, sifatnya tetap ini, ya. Warawanu, sedangkan rawan ini atau sukma ini hazabu wayaji'u gitu. Hazabu wayaji'u, sedangkan rawan itu kadang datang, kadang pergi gitu, ya. Wa iza jala arawanu namal abdu gitu. Nah, kemudian dijelaskan nih. Ketika rawan itu meninggalkan jasad seorang hamba, maka hamba itu akan tertidur. Ya. Sukma kita keluar dari tubuh kita, maka kita tidur. Kalau kita tidur, kita mimpi, saya tidur mimpi ketemu Pak Ruhyat, berarti sukma saya bertemu dengan sukmanya Pak Ruhyat. Ya. Itu di dalam tidur itu yang keluar dari diri kita itu bukan ruh, tapi sukma gitu. Wa iza jala aruhu mata al abdu gitu. Nah, kalau ruhnya kita yang keluar, maka mati kita. Ya kan? Makanya sekarang gini jamaah sekalian. Dalilnya apa? Kematian itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kenapa kok dibilangnya nafsin? Kenapa bukan ruhin? Nafas itu apa nafas? Jiwa. Jiwa itu adalah yang diisi oleh ruh halus tadi. Ya.
yang menjadi bagian dari sukma. Komponen sukma itu tadi apa? Jiwa, kolbu, dan akal. Maka orang gila, sukmanya hilang, orang-orang itu kan gila, tapi dia hidup. Bahkan dia lebih sehat dari orang normal. Orang normal makan kotor dikit sakit perut. Ya, coba. Gitu. Karena apa? Karena rohnya sukmanya nggak ada. Gitu jamaah. Ya. Nah, disinilah kenapa kita perlu berzikir. Supaya sukma kita itu yang mengendalikan jiwa, kolbu, dan akal kita itu diisi dengan kalimat-kalimat tauhid. Sehingga apa? Sehingga anggota tubuh kita itu kan tangan bekerja, kaki bekerja berdasarkan perintah akal, berdasarkan perintah kolbu. Coba cek sekarang. Kalau sukmanya orang nggak ada keluar, tangannya kerja sendiri nggak? Kerja sendiri tangannya, kumaha nggak ada yang ngatur itu. Ya, makanya orang yang nggak punya akal itu pasti korupsi, pasti mencuri. Kenapa? Karena nggak ada sukma dia. Ya, gitu. Disinilah pentingnya berzikir kita. Dengan kita berzikir, maka sukma kita terisi. Ketika sukma kita terisi, maka fungsi kolbu kita, fungsi akal kita, dan fungsi apa tadi jiwa kita itu akan bekerja, beramal sesuai dengan tuntunan zikir. Gitu jemaah. Tapi harus pakai guru, sebab kalau nggak ada guru nanti yang masuk jin kafir deui. Untuk katakan teh acek santri teh. Ya, nggak boleh. Tanpa guru nggak boleh, harus punya guru. Ya, gitu jemaah. Wa qala Syekh Abdul Qadir Jailani aidan wa huwa latifatun da'iyatun bihazihil atwari ilallahi tabaraka wa ta'ala. Jadi yang disebut tiftul ma'ani atau lubal kolbi itu sesuatu yang halus, ya, sesuatu yang lembut, yang berpotensi untuk mengajak kembali kepada Allah. Nah inilah. Jadi sebenarnya Allah menciptakan jiwa kita, akal kita, kolbu kita itu untuk apa? Untuk menyimpan zikir. Ya. Makanya ada ulama mengatakan in kana laka aklun falaka fadlun, di mana orang ini menggunakan akalnya, dia akan menjadi orang yang utama. Orang yang utama yang gimana? Orang yang jauh daripada larangan-larangan agama, itu orang yang utama. Ya, bukan yang pangkatnya jenderal bintang 4, bukan. Bukan pangkatnya ulama, kiai, presiden, bukan. Orang yang takwa, orang yang tawakal, itu ya orang yang utama gitu. Ya. Maka falaka fadlun. Wa qalu hazihiru hulatakunu likuli wahidin balkhia li khawasi gitu. Para waliullah, ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Para waliullah itu berkata bahwa roh ini, roh-roh manusia yang diisi dengan zikir itu tidak dimiliki oleh setiap orang. Ya. Tapi hanya dimiliki oleh orang-orang yang mengamalkan ajaran ilmu tasawuf, termasuk ilmu wasik, ini artinya tasawuf sufi ya. Yaitu turunannya adalah torekat gitu. Kenapa dikatakan seperti ini? Karena enggak semua, sekalipun kiai, enggak semua kiai, enggak semua ulama yang hatinya selalu berzikir, enggak. Ya. Masih banyak kiai nu kaditu kadio neangan fulus. Ya, gitu. Jadi sedikit, tidak semua
Maka dikatakan oleh Abdul Qadir Jailani itu tidak semua, ya. Bahkan di sini dicontohkan dalilnya adalah Al-Qur'an. Wa qalallahu ta'ala, ini surat Ghafir ayat 15, yulkiruha min amrihi ala ma yasha'u min ibadihi, gitu ya. Ditetapkan ruh oleh Allah atas perintah Allah, ya. Ala ma yasha'u min ibadihi, kepada siapa aja yang dikehendaki oleh Allah di antara para hamba-hambanya Allah, gitu. Ya. Jadi Allah akan memberikan hidayah kepada ruh-ruhnya manusia itu siapa yang Allah kehendaki. Gimana caranya supaya Allah menghendaki? Ya kita harus dekat. Jangan nunggu Allah ngedeketin kita, salah. Masa kita nunggu presiden deketin kita? Ya nggak mungkin. Kita yang usaha mendekati Allah. Kalau kita usaha mendekati Allah, maka Allah akan berikan hidayah pada kita. Gitu, ya. Jangan abong-abong orang udah sholat tahajud, sholat ini udah nggak perlu zikir lah. Udah orang mah udah pasti Allah kenal. Nggak gitu, ya, gitu. Emang begitu kita punya KTP Indonesia kita langsung dikenal sama presiden? Enggak. Kitanya juga harus mendekat kepada presiden, ya kan begitu, ya. Bismillah. Jadi yang diajarkan ke ulama-ulama khawas dulu itu, jamaah, jangan sampai sukma kita, ruh kita itu yang dominan untuk mengatur hidup kita. Gitu. Jadi maksudnya gini, jangan sampai roh kita, ya, sukma kita itu lebih dominan diatur oleh syahwat. Itu maksud saya, ya. Karena kan ruh ini, kolbu kita, ruh kita, akal kita itu kan nggak ada matinya, hidup terus, ya kan? Kalau orang tidur kan dia fisiknya istirahat, tapi ruhnya kan jalan terus, nggak ada tidurnya, terus bekerja, ya, terus hidup. Kalau mati ya hilang kita, gitu, ya. Nah, selama kita ini hidup, bagaimana caranya jangan sampai ruh kita ini, ruh yang ada di roh halus itu, yang ada di akal, yang ada di kolbu, ya, dan yang ada di jiwa ini dikendalikan oleh syahwat. Pernah nggak ngerasa roh halus kita dikendalikan oleh syahwat? Pernah nggak ngerasa? Coba siapa yang pernah ngerasa roh halus kita dikendalikan oleh syahwat? Hah? Pernah nggak? Coba. Hah? Kumaha cirina? Pernah nggak mimpi gelut? Ngamuk-ngamuk? Hah? Itu sukma kita dikendalikan oleh syahwat kita. Maka disuruhnya apa? Kita mau tidur itu banyak doa. Supaya ruh yang ada di akal kita, yang ada di hati kita, yang ada di jiwa kita itu ketika kita tidur, ruh-ruh itu, sukma kita itu, yang dalam bentuk sukma itu, ya, itu akan tetap tawakal dan takwa. Coba, moal orang sare eureup-eureup moal. Moal orang sare diganggu ku jurik, mimpi serem, mimpi apa dah, itu mah kan tergantung nafsu kita. Ketika kita lupa berdoa, maka dikendalikan oleh nafsu kita. Tidur aja, ruh kita masih bisa dikendalikan oleh nafsu. Yang bahaya kalau kita bangun. Ketika bangun, ruh kita dikendalikan oleh nafsu. Itu yang bahaya. Jadinya apa? Begal, rampok. Ya, gitu jamaah. Terus jamaah, selanjutnya kita lanjutin minggu depan aja ya. Pertemuan berikut ya. Soalnya rohnya udah pada ngantuk nih semua sukmanya nih. Itu ya. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.